Shalom untuk kita semua. Mari kita sebelum membaca dan mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Kau begitu baik bagi setiap kehidupan kami. Engkau terus memberikan firman-Mu bagi kami, sehingga kehidupan kami akan terus dipimpin, didewasakan, dan diatur oleh Tuhan, sehingga kami akan hidup sebagai anak-anak Tuhan yang selalu hidup akurat kepada Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan yang boleh Kau anugerahkan bagi kami di hari ini selaku keluarga. Kami siap untuk mendengarkan apa yang Tuhan akan sampaikan bagi kami. Biarlah Tuhan berikan Roh Kudus-Mu menolong kami, mampukan kami, sehingga kami mampu untuk mengerti apa yang Tuhan akan sampaikan bagi kami lewat kebenaran firman di malam hari ini. Kami semua selaku keluarga yang siap untuk mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami. Roh Kudus mau menolong dan menyertai kami semua. Hikmat, pengertian, pengetahuan akan firman, biarlah terus diberikan bagi kehidupan kami. Hamba yang Kau pakai untuk menyatakan kebenaran, biarlah Kau memberkati juga kehidupan hamba. Hamba percaya segala kuasa, segala kemampuan, hikmat Engkau telah berikan untuk menyatakan kebenaran firman di malam hari ini. Kami akan membaca firman-Mu dan mendengar perenungan di malam ini dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Biarlah dikatakan berbahagia setiap kita membaca, mendengar, dan melakukan apa kata firman-Nya dalam kehidupan kita setiap saat. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita selalu ditegur oleh firman Tuhan. Banyak orang tidak suka kalau dia ditegur, dinasehati oleh firman. Dan banyak orang juga tidak mau kalau dia diperhadapkan dengan berbagai macam masalah, persoalan di dalam kehidupannya. Sehingga kadang-kadang ada orang yang berdoa begini, Tuhan jauhkanlah saya dari masalah. Tuhan jauhkanlah saya dari semua persoalan-persoalan yang saya alami. Nah, karena semua orang tidak suka kalau dia ada di dalam masalah. Tapi kalau kita belajar lewat firman Tuhan malam hari ini, kita diajar untuk bagaimana kita hidup menjadi orang Kristen yang disiplin kepada Tuhan. Disiplin artinya bagaimana kita menjalani kehidupan kekristenan kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Artinya, siapa di sini yang merasa sukacita kalau dia punya masalah? Pasti masalah yang dialami kita, pasti kita merasa itu tidak enak. Siapa yang diberikan sakit penyakit atau diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit penyakit, dia mengatakan dia enak dengan semuanya. Pasti tidak enak. Siapa yang diperhadapkan dengan masalah keuangan, dia katakan itu baik. Pasti itu dia akan merasa tidak enak. Dan semua ganjaran itu dikatakan tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Ayat selanjutnya dikatakan tetapi duka cita. Tetapi kemudian itu berarti ketika sudah selesai dari ganjaran itu, ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, ini berarti ada penghiburan bagi orang yang mengalami masalah. Penghiburannya apa? Dikatakan kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Artinya di sini mau katakan bagi kita bahwa di setiap masalah yang kita alami itu ada sesuatu yang indah yang Tuhan taruh bagi kita. Di setiap persoalan yang Tuhan izinkan kita alami, berarti ada maksud dan tujuan Tuhan bagi kita. Dan dikatakan tujuan itu memberikan damai kepada setiap kita. Artinya saya bukan katakan kepada saudara kalau rumah saudara kebakaran tuh saudara katakan puji Tuhan rumah saya kebakaran. Tidak. Atau ketika saudara kecelakaan saudara terima kasih Tuhan saya celaka. Tidak. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan setiap persoalan, dengan setiap masalah, hendaklah kita diajak untuk tetap hidup disiplin kepada Tuhan. Bagaimana kita tetap bisa berdiri di dalam iman kita kepada Tuhan. Ketika kita bisa tetap berdiri kepada iman kita, kita berdiri di atas iman kita kepada Tuhan, maka itu akan mendatangkan damai bagi kita. Nah, bagaimana sehingga kita bisa berdiri
di atas iman kita. Saya ingin katakan kepada saudara, orang yang beriman adalah orang yang percaya atau dia menggantungkan seluruh kehidupannya kepada apa yang sudah dikerjakan Tuhan. Jadi bukan apa yang belum dikerjakan Tuhan, tetapi apa yang sudah dikerjakan Tuhan. Saya katakan bagi saudara, sakit penyakit telah dikerjakan Yesus Kristus waktu dia ada di bumi. Dia menyembuhkan orang sakit, dia menyembuhkan orang lumpuh, dia menyembuhkan orang sakit perdarahan, dan dia pokoknya menyembuhkan segala macam penyakit. Dikatakan lagi, Yesus menang atas segala kebutuhan-kebutuhan. Selama waktu dia ada di bumi, dia melakukan pekerjaan yang luar biasa, yaitu dia menang atas segala kebutuhan-kebutuhan. Artinya, waktu Yesus berhadapan dengan 5.000 orang, apakah Yesus stres dengan keadaan itu? Alkitab mencatat Yesus tidak stres, tetapi dia bisa memberi makan 5.000 orang itu hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan dikatakan sisa 12 bakul. Artinya itu sudah dikerjakan oleh Yesus. Berikutnya lagi, apakah Yesus tidak menang atas iblis? Dikatakan Alkitab, waktu iblis mencoba Yesus, Yesus bisa menang terhadap iblis. Yesus tidak terpengaruh dengan apapun yang dikerjakan oleh iblis. Dan itulah yang menjadi tanda bagi kita bahwa kalau kita menggantungkan iman kita kepada apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus, maka ketika kita diperhadapkan dengan segala macam persoalan-persoalan kita akan menjadi orang yang bisa tetap percaya kepada Tuhan. Kita beriman karena kita bukan melihat apa yang sementara terjadi, tapi kita melihat bahwa Yesus sudah menyelesaikan semua itu bagi kita. Makanya Alkitab mengatakan itu memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, oleh karena itu mari kita belajar untuk menjadi orang Kristen yang hidup beriman kepada Tuhan. Dengan cara apa? Disiplin. Disiplin artinya kita bersungguh-sungguh hidup jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jangan asal jadi orang Kristen yang penting percaya Tuhan, yang penting masuk gereja, yang penting bikin kegiatan pelayanan, yang penting melakukan program ABCD. Tidak. Tetapi bagaimana kita hidup sungguh-sungguh, artinya kita betul-betul memberikan hidup kita dipimpin Tuhan, dituntun Tuhan, dibentuk Tuhan. Itu yang kita berikan hidup kita. Artinya setiap firman yang kita dengar, biarkanlah firman itu membentuk seluruh hidup kita. Sehingga dikatakan itulah yang akan mendatangkan damai kepada setiap mereka yang dilatih olehnya. Nah, oleh karena itu saudara, saat ini kita ada dalam situasi COVID-19. Saya percaya bahwa apa yang kita alami ini sesuai dengan apa kata firman-Nya, Allah melalui Yesus Kristus telah menyelesaikan semuanya bagi kita. Sakit penyakit telah diselesaikan oleh Yesus. Dan kita percaya virus ini pun telah diselesaikan oleh Yesus. Artinya virus ini mungkin tetap ada, tetapi kuasanya tidak akan pernah mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Karena apa? Yesus telah mengalahkan segala sakit penyakit. Nah, oleh karena itu saudara tidak perlu stres dengan kondisi keadaan yang saudara alami sekarang. Tapi saudara harus tetap hidup percaya Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itulah yang akan mendatangkan sukacita di dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan, bina keluarga di malam ini, setiap kita diberikan kekuatan daripada Tuhan untuk terus melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita akan terus menjadi berkat bagi banyak orang dan kita bisa menjadi alatnya Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan bagi seisi dunia ini. Tuhan memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita, firman-Nya memampukan kita untuk terus hidup disiplin kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang Kau berikan bagi kami. Biarlah ketika kami boleh belajar lewat firman Tuhan malam ini, kami dikuatkan untuk kami boleh hidup di dalam iman kami. Di mana kami melihat bahwa Yesus Kristus telah menyelesaikan banyak hal bagi kehidupan kami. Kami dalam perjalanan hidup kami tidak lagi melakukan hal-hal yang baru dalam hidup kami. Ketika kami diperhadapkan dengan masalah demi masalah, kami tidak perlu stres dengan semuanya itu karena itu bukan hal baru bagi kami. Tapi semua itu telah dikerjakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan lewat Yesus Kristus ketika hidup di bumi ini.
Oleh karena itu Bapa, biarlah Engkau ajari kami untuk kami terus hidup di dalam Tuhan. Kami mau mendisiplinkan kehidupan kami. Kami mau hidup sungguh-sungguh sebagai anak Tuhan. Kami tidak saja hidup sebagai orang yang hanya berkata saya percaya Tuhan, tapi kami mau memberikan hidup kami dituntun oleh firman Tuhan, dipimpin oleh firman Tuhan, dinasehati oleh firman Tuhan, ditegur oleh firman Tuhan. Sehingga hari-hari hidup kami percaya Tuhan akan pakai kami untuk jadi berkat bagi orang lain. Tuhan akan memakai kami untuk menjadi channel anugerah-Mu bagi sesama kami. Kami yang malam hari ini beribadah, hamba berdoa bagi setiap keluarga-keluarga yang malam ini sementara ada di dalam ibadah bina keluarga masing-masing. Tuhan berkati hidup mereka, Tuhan berkati keluarga mereka, biarlah firman-firman-Mu akan memberikan kekuatan bagi mereka, juga memberikan iman yang sungguh, sehingga mereka akan terus berfokus kepada Tuhan dan melihat kepada apa yang telah dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kami umat manusia. Terima kasih Tuhan, hamba percaya segala proteksi Allah akan terus ada dalam kehidupan setiap kami. Biarlah setiap mereka mendengarkan firman, hidupnya akan terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih untuk kesempatan ibadah di malam hari ini. Kami semua boleh beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati seluruh hidup dan kehidupan kami. Inilah kami, inilah segala syukur kami kepada Tuhan atas firman yang telah Tuhan singkapkan bagi sekalian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin.